Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Afni Pratista Nandatira dengan NIM 0802042504. Yang saya hormati Bapak Hasbullah Hilmi selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran. Di sini saya akan membahas mengenai tafsir Ad-Dur Al-Maksur. Tafsir Ad-Dur Al-Maksur adalah kitab penafsiran Al-Quran yang berisi kumpulan riwayat tafsir dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Tafsir ini dikarang oleh Jalal ad-Din As-Suyuti atau dengan nama lengkapnya yaitu Abu Fadlul Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalal ad-Din As-Suyuti. Beliau lahir di Kairo pada tanggal 3 Oktober 1445 Masehi atau bertepatan pada bulan Rajab 849 Hijriah hingga beliau wafat pada malam Jumat 19 Jumadil Ula tahun 1911 Hijriah atau 1505 Masehi. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif dalam ilmu pengetahuan dan juga seseorang yang menafsirkan Al-Quran dalam berbagai kitab tafsir. Salah satunya yaitu Tafsir Ad-Dur Al-Maksur fi At-Tafsir bi Al-Maksur yang diterbitkan oleh Rumah Buku Ilmiah atau Dar Al-Kutub Al-Ilmiah pada tahun 1411 Hijriah atau 1990 Masehi. Metode penafsiran kitab Ad-Dur Al-Maksur. Yang pertama ditinjau dari sumber penafsiran secara penuh menggunakan metode tafsir bi Al-Maksur bi Al-Riwayah yang dimana didasarkan atas sumber penafsiran Al-Quran, Al-Hadis, dan riwayat. Yang kedua, ditinjau dari segi cara penjelasan terhadap penafsiran ayat. Kitab ini menggunakan metode bayani atau deskriptif. Maksudnya adalah, As-Suyuti hanya menyampaikan riwayat-riwayat yang relevan dengan ayat tanpa memberikan komentar tambahan, tanpa membandingkan pendapat yang berbeda, apalagi melakukan tarjih atau penilaian mana riwayat yang lebih kuat. Yang ketiga, ditinjau dari keluasaan penjelasan tafsirnya. Kitab ini tergolong tafsir Itnabi, yakni penafsiran dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran secara mendetail, dengan uraian-uraian panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang. Dan yang terakhir, ditinjau dari segi sasaran dan tartib ayat. Tafsir ini menggunakan metode tahlili, yakni penafsiran Al-Quran dengan cara urut dan tartib sesuai di dalam mushaf, yang dimana dari awal surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. As-Suyuti sendiri memiliki perjalanan intelektual yang sangat luas. Ia mempelajari ilmu fikih kepada seorang ulama besar seperti Imam Sirajuddin Al-Khalyubi dan Syekh Al-Islam Ilmu Al-Din Al-Bulkhaini. Dalam ilmu faraid, ia belajar dari Tahyuddin Al-Sammi dan Syihabuddin. Serta dalam ilmu hadis dan bahasa Arab, ia belajar dari Tahyuddin Al-Hanafi. Sedangkan untuk ilmu tafsir, ia belajar dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, salah satu seorang penyusun tafsir Jalalain. Meskipun ia ahli di bidang agama, ia juga mempelajari ilmu kedokteran, di antaranya kepada Al-Syams Al-Syairami dan Muhammad Ibnu Al-Dawani, seorang pakar kedokteran dari Roma yang tinggal di Mesir. Nah, menariknya juga, ia juga berguru kepada seorang ulama perempuan seperti Aisyah binti Ali dan Niswan binti Abdullah Al-Kanani. Hal ini menunjukkan keluasan jaringan keilmuannya. Karya-karya As-Suyuti sangat banyak dan meliputi di berbagai bidang. Dalam bidang tafsir, ia menulis tafsir terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim, dan tentu saja tafsir Ad-Dur Al-Maksur. Dalam bidang ulum Al-Quran, ia menulis Al-Idhan fi ulum Al-Quran, Mutasyabih Al-Quran, dan Lubab Al-Nukhul fi Asbab Al-Nuzul.
Dalam bidang hadis, ia juga menulis salah satunya yaitu Al-Dibaj ala Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Dan masih banyak lagi karya-karyanya di berbagai bidang. Kecenderungan tafsir Ad-Dur Al-Maksur. Yang pertama, ditinjau dari segi akidah. Yang dimaksud adalah melihat kecenderungan mufassir dalam hal akidah yang mereka anut dan dituangkan ke dalam tafsir mereka. Dalam hal ini, tafsir Ad-Dur Al-Maksur sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat yang bermaksud problematis. Seperti pada surat Al-An'am ayat 103 yang berkaitan dengan melihat Allah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Dalam ayat tersebut terjadi perbedaan pendapat antara kaum Mu'tazilah dan kaum Sunni, di mana kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia pada hari kiamat nanti tidak dapat melihat Tuhan, sedangkan kaum Sunni berpendapat bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Sehingga As-Suyuti sangat berhati-hati dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini. Maka dapat disimpulkan bahwa Tuhan ketika di dunia tidak dapat dilihat oleh siapapun, tetapi di akhirat nanti Tuhan bisa dilihat oleh penduduk surga. Yang kedua, ditinjau dari segi kecenderungan fikih. Yang dimaksud adalah melihat kecenderungan mufassir dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Namun dalam praktik fikihnya, As-Suyuti lebih condong terhadap mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap ijtihad pribadinya. Selanjutnya, cara penulisan tafsir. Yang pertama yaitu menuliskan nama surat. Yang kedua, menuliskan tempat turunnya ayat. Yang ketiga, menuliskan jumlah ayatnya. Yang keempat, tidak dikemukakan munasabah ayat. Yang kelima, biasanya ditulis lengkap satu surat penuh, tetapi juga biasanya hanya satu ayat saja. Yang keenam, menuliskan atsar atau hadis yang berkaitan dengan ayat atau surat tanpa memberikan komentar. Salah satu contoh ayat Al-Quran dalam tafsir yang saya ambil yaitu surat Yusuf ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang artinya Alif Lam Ra. Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas arti dan petunjuknya. Dalam ayat tersebut terdapat beberapa tafsir dari para sahabat dan tabi'in mengenai frasa kitab yang jelas, yang secara umum merujuk pada kejelasan petunjuk dan hukum-hukum dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.